Selamat pagi teman-teman. Kita menyambung video sebelumnya yaitu memanfaatkan HP outdoor. HP ini HP yang rusak touchscreen-nya atau rusak TS-nya itu sebagai modem, dan kita pasang outdoor biar dapat sinyal yang lebih bagus dan biar bisa uh, mendapatkan kecepatan internet yang lebih maksimal gitu. Nah, ini yang pertama, langsung kita masuk di sini ya. Kalau untuk video sebelumnya bisa cek di link deskripsi. Nah, kita login dulu di router penghubung HP-nya. Nah, kita cek di interface. Nah, ini sudah detect ya. Untuk interface dari USB tethering HP masuk ke router ini sudah nyambung. Ini sudah dapat IP, dan ciri khasnya USB tethering itu segmen IP-nya adalah 42. Terus untuk selanjutnya ini sudah detect, kemudian kita juga perlu login di putih, login router di putih untuk ngecek ADB device-nya ya. Ini ADB device, kita cek. Nah, sudah terdeteksi ya untuk HP-nya ini, ADB-nya sudah terdeteksi, debugging-nya sudah terdeteksi ya. Nanti kalau belum diaktifkan dulu ADB debugging-nya di HP itu. Lalu nanti jangan lupa dicentang autorisasinya. Jadi ketika nanti kita ADB device, nanti di bagian HP itu akan muncul autorisasinya, tinggal dicentang terus di OK gitu. Nah, kalau yang susah untuk mencentang, nanti bisa pakai mouse Bluetooth gitu. Kalau nanti layarnya syukur-syukur retak tapi masih bisa dipakai, ya ditekan, tinggal ditekan saja. Kalau layarnya nggak bisa disentuh sama sekali seperti HP ini, maka harus dipakein Bluetooth. Nah, mouse-nya bisa pakai mouse yang seperti ini ya, mereknya MTech, harganya sekitar 50.000. Nah, selanjutnya ADB device-nya ini sudah connect ya. Terus kita aktifkan TCP IP-nya itu ke port 555. Di sini sudah saya pasang script dari Ibnu Official. Terima kasih Bang Ibnu. Ini langsung kita ketik remote gitu aja. Nah, portnya sudah aktif ke 555. Nah, ketika diketik itu, dia akan memutus hubungan dari USB tethering itu lalu menyambungkan kembali. Nah, kalau kita pengen lihat layar HP ini biar bisa nyala, kita ketik aja nyala gitu. Nah, layarnya akan menyala. Ini teman-teman. Nah, ini layarnya menyala. Yang tadinya nggak menyala, kemudian menyala. Nah, selanjutnya, nah ini adalah perintah remote lewat putih ya, untuk mereboot atau mematikan, merestart HP ya, mematikan dan menghidupkan ulang, mereboot HP atau merestart HP itu dengan perintah reboot. Nah, tinggal diketik ini, kemudian diketik reboot HP, tekan enter, nanti dia akan reboot. Nah, kalau untuk mengaktifkan USB tethering, nah ini tinggal di paste USB tethering, nanti dia akan nyambung. Nah, untuk ini nyala sudah. Terus ini untuk internetnya ya. Internetnya ini pakai koneksi Anytone. Jadi kalau seandainya di sana ingin diaktifkan aplikasi
internet bawaannya itu untuk mengalihkan jalur internet yang ada di HP itu untuk ke server luar negeri, maka diketik inet, nanti dia akan mengaktifkan. Nah, ini mode pesawat, ini adalah mode untuk menonaktifkan data. Jadi mode pesawat di HP itu kan biasanya kita pakai mode pesawat itu untuk mematikan data dan mematikan wifi. Nah, ini untuk mematikan data, nanti dia akan mati. Terus nanti ketika kita ketik pesawat lagi, contoh ini ya, nah, menghidupkan dan mematikan layar atau mematikan layar, nyala. Nah, itu nanti akan mematikan menghidupkan mode pesawat. Terus kita klik lagi untuk menyalakan untuk mematikan mode pesawat, dan IP-nya akan berubah ya. Nah, kemudian mode pesawat, terus remote itu untuk mengaktifkan port 555. Nah, ini untuk perintah-perintah di HP, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mematikan HP dengan menekan tombolnya, itu nggak perlu. Tapi nanti di alat ini sudah saya siapkan tombol. Ini ada kabel 2 dari atas, saya siapkan untuk menyalakan atau mematikan HP kalau posisi dia mati. Itu bisa dinyalakan pakai tombol ini. Ini jalurnya nanti yang akan saya sambungkan ke tombol switch. Nah, nanti bisa untuk mematikan dan menghidupkan HP. Nah, untuk ini untuk remote aja. Jadi kalau seandainya HP ini perlu di restart, tinggal diketik ini, atau bisa kita pasang di schedule. Di OpenWRT itu ada schedule, bisa kita masukkan di situ pada saat jam 12 malam contohnya. Tapi ini kita restart biar ada refreshing sebentar. Nah, untuk tethering USB ini sudah, nyala internet sudah, oke. Ini untuk nge-remote ya, untuk membantu kita, memudahkan kita agar tidak perlu kita menyentuh layar HP, tapi dengan perintah ini kita bisa mengaktifkan, menyalakan, kemudian mengganti mode pesawat dan seterusnya. Itu bisa pakai alat bantu tools ini gitu. Nah, selanjutnya bagi yang ingin tahu lihat kondisi layar di HP-nya, itu kita bisa pakai software atau tool namanya SCR CPY. Nanti bisa di googling, nanti terus bisa diinstal sendiri di laptopnya atau di komputernya. Ini hanya untuk di laptop atau komputer ya. Jadi contoh saya masuk di direktori C SCR CPY. Nah, sudah masuk, lalu kita ketik mengkonekkan dulu ya, tapi kita cek dulu ADB device. Nah, kita cek sukses, TCP-nya itu oke. Device-nya belum terdeteksi, kita balik ke putih. Ini di CMD ya, command prompt. Kalau ini putih, terus kita ketik remote. Nah, ini sudah, lalu kita ketik lagi ADB device. Belum detect ya. Begini aja, ADB device. ADB
TCP IP 555. Keliru. Maaf. Keliru. Sebentar ya teman-teman. Nah, saya agak lupa. Begini aja. Tethering USB. Oke. Nah, itu restart TCP/IP mode port 555. Kalau kita cek di sini di network, dia akan memutus USB tethering, lalu dia akan menyambungkan. Oh ya, saya lupa, di HP ini itu saya nyalakan dulu ya. Mana tadi? Biar nyala. Nah, di HP ini sudah saya pasang, karena HP-nya sudah root, sudah saya pasang aplikasi namanya auto USB tethering ya. Bisa di googling, install APK-nya, terus HP syaratnya harus di root. Kalau sudah diinstal itu, nanti otomatis akan mekonekkan USB tethering ketika HP nyala. Nah, kadang firmware tertentu itu dia memang betul sudah connect, tapi di sini nggak detect ya. Jadi harus di connect pakai perintah putih tethering USB. Nah, nanti jalan gitu. Nah, kalau sudah kita masuk kembali untuk melihat layar itu. Kalau di ADB device belum detect, maka kita harus konekkan dulu komputer ini dengan HP. ADB connect, ADB connect 192.168.1 segmen IP-nya 42. Terus untuk USB tethering itu biasanya 129. Ini USB tethering ya, biasanya sama. Terus 555.2.555. Terus kita enter, nah sudah connected. Terus kita DB device, sudah detect ya. Nah, kalau sudah detect, kita ini kalau belum detect ADB device-nya dia nggak muncul. Terus kita harus konekkan ADB connect bla 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 ini, terus nanti connected. Nah, kalau sudah connect, nanti kita tinggal ADB device lagi. Nah, sudah muncul device. Kalau nanti belum ada tulisannya device tapi unautorisasi, berarti tinggal klik centang di HP itu. 2 kali ya, yang di putih ini untuk routernya minta autorisasi, kita centang, kita simpan. Oke, terus nanti lewat komputer ini itu kita centang, terus kita oke kalau minta autorisasi. Nah, kalau sudah connect begini, kita tinggal ketik ADB, ketik SCR CPY, tekan enter. Nanti akan muncul kotak kecil yang isinya layar HP. Nah, ini ya. Nah, saya dekatkan. Nah, kotak kecil ini ya, yang bergerak ini adalah layar, isinya layar HP yang ada di sini gitu. Nah, ini kalau kita mau jalankan, walaupun kita nggak punya mouse ya, kita layarnya itu rusak, kita jalankan lewat sini. Nah, ini muncul kan. Nah, ini muncul, isinya adalah ya ini, isinya layar HP yang kita pasang sebagai modem. Nah, ini isinya, kalau mau tahu apa saja yang saya pasang di sini, ini saya pasang AnyDesk ini. Kalau seumpama ingin kita remote pakai AnyDesk ya, ingin tahu layarnya pakai AnyDesk bisa, tapi ini harus diaktifkan. Saran saya HP-nya harus agak kenceng ya, jangan kalau HP yang lemot dipakein AnyDesk sama Anoniton itu agak lambat sekali. Jadi ini biasanya pasang
dipakein di HP yang agak kencang biar nggak lemot gitu. Karena ini lancar, jadi dua ini buat jaga-jaga saja, nggak saya aktifkan. Kalau diaktifkan nanti muncul di notifikasi ini dia berjalan gitu. Kalau sekarang dia nggak berjalan. Nah, ini aplikasi yang saya maksud, auto USB tethering, dicentang ini aja. Terus kalau ini karena MTK ini prosesornya untuk setting band mode lock cell, lock band ya. Band berapa ini? Band mode. Nah, ini SIM 1. Nah, ini yang saya pasang di HP ini, saya lock bandnya untuk 4G-nya di band 3 1800. Kalau sudah set aja. Kalau mau diaktifkan semuanya bisa. Nah, yang ada di Indonesia ini band 1, 3 sama 40. Nah, ini yang aktif. Tapi saya biasanya lock band 3 ya. Kalau nanti di lokasi akan band 1 ya dicentang band 1-nya. Nah, ini sudah, ini ini untuk MTK ya, prosesor MTK. Kemudian untuk USB tethering selanjutnya, nah ini network mode ini saya pakai biasanya untuk ini lock LTE only, karena firmware ini harus di lock manual begini gitu. Nah itu ya teman-teman untuk remote HP kita sebagai modem outdoor, jadi kita nggak kesusahan kalaupun ada minusan layar TS-nya bermasalah. Jadi biar nggak mubazir ya, kita manfaatkan sebagai modem outdoor gitu. Ini dulu HP-nya Alcatel One Touch Flash Plus awal muncul itu 1,7 juta. Sekarang kalau kondisi seperti ini mungkin 50.000 mungkin, atau kalau paling mahal ya 100.000. Jadi apa namanya, daripada nggak dipakai ya dimanfaatkan sebagai outdoor biar bisa internetan sekeluarga dan bisa dinikmati untuk internetan sekeluarga ataupun dengan tetangga. Nah, ini ya teman-teman cara meremote dan untuk eksekusi menyambungkan dan seterusnya. Kalau ini dipakai internet sih masih belum bisa ya untuk all apa namanya all traffic, all internet access gitu. Ini hanya bisa dipakai untuk terbatas saja sesuai paket yang kita beli, seperti line kita buka bisa gitu. Terus kita buka WhatsApp juga bisa, karena paket ini kita beli isinya ya ini saja gitu. Dan lain-lain yang nanti paket apa yang kita beli, nah ini bisa kita buka karena kita beli gitu. Nah, jalur ini yang kita pakai untuk akses ke server luar negeri sehingga unlimited kuota nanti. Nah, kalau mau apa namanya menambahkan biar unlimited kuota, maka kita harus sambungkan dengan tool atau software yang lebih bisa mengatur ini, yaitu alat STB gitu. Nah, nanti STB-nya bisa dibuat model begini biar apa namanya mudah untuk biar sirkulasi udaranya lebih mudah. Kalau mau dibuat dengan casingnya juga silakan dengan menambah kipas, soalnya agak panas biasanya. Nah, ini untuk akses internet ke luar negeri dengan memakai jalur akses yang kita beli ini. Itu ya teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa tombol subscribe diklik, lalu nyalakan lonceng biar saya lebih semangat untuk berbagi konten seputar IT ataupun seputar info yang lainnya. Jangan lupa like juga dan share. Terima kasih. Selamat
menikmati internet dengan murah.